Sebagaimana kita tahu, PP Nomor 39 Tahun 2020 disusun untuk memenuhi standar akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Akomodasi yang layak sendiri itu apa sih? Akomodasi yang layak adalah setiap modifikasi dan penyesuaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan untuk menjamin penikmatan dan pelaksanaan setiap hak-hak dasar juga kebebasan dasarnya. PP ini mengatur terkait dengan misalnya kewajiban bagi lembaga penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Konstitusi juga lembaga lain yang terkait dalam proses peradilan, misalnya ada KY, untuk memenuhi standar akomodasi yang layak. Sedangkan akomodasi yang layak itu ada apa aja? Akomodasi yang layak itu ada terkait dengan pemenuhan sarana prasarana dan layanan. Sarana prasarana itu terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada yang sudah terstandar juga, misalnya terkait dengan toilet bagi disabilitas, kemudian juga ruang tenang untuk di pengadilan-pengadilan yang membutuhkan, akses komunikasi audiovisual, standar tangga seperti apa, harus ada lift, ada rem, sliding block, ada papan-papan komunikasi audiovisual, dan hal-hal lainnya. Nah, sedangkan kalau untuk layanan itu terkait dengan standar bagaimana melayani teman-teman penyandang disabilitas. Misalnya ada komunikasi yang efektif yang harus dilakukan oleh setiap unsur dalam lembaga-lembaga tadi. Kemudian juga terkait dengan adanya penilaian personal. Nah, yang disebut sebagai penilaian personal itu apa? Penilaian personal adalah setiap upaya yang dilakukan untuk menilai ragam hambatan dan kebutuhan dari setiap penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis yang dilakukan nantinya untuk memetakan atau menentukan akomodasi yang dibutuhkan untuk selanjutnya itu seperti apa. Penilaian personal ini dilakukannya oleh dokter, tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater. Kemudian PP ini juga menguatkan jaminan terhadap adanya pendamping disabilitas, di mana pendamping ini maknanya agak sedikit berbeda dengan yang ada di undang-undang lain atau peraturan lain, di mana di dalam PP ini mengatur terkait dengan kriteria atau syarat-syarat terkait dengan pendamping disabilitas itu seperti apa, siapa yang bisa menjadi pendamping disabilitas, kemudian juga siapa yang dimaksud sebagai penerjemah bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kenapa disebut sebagai penerjemah? Karena harapannya itu tidak hanya untuk misalnya menerjemahkan bahasa isyarat untuk teman-teman tuli, tetapi juga misalnya sebagai teman baca untuk yang bisa membacakan misalnya putusan atau apa terkait dengan berkas-berkas perkara gitu. Ini untuk teman-teman penyandang disabilitas netra atau lainnya misalnya teman-teman penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan bahasa Indonesia misalnya karena terbiasa menggunakan bahasa keluarga, bahasa ibunya juga misalnya bahasa daerah seperti itu, maka ini penerjemahan ini bisa. Kemudian PP ini juga mengatur terkait dengan adanya opsi kerjasama antara organisasi penyandang disabilitas dengan lembaga penegakan hukum untuk memenuhi akses pendampingan penerjemah juga bagi penyandang disabilitas. Nah, harapannya adanya PP ini nantinya akan ditunjang juga dengan pengaturan-pengaturan lain di bawahnya, kemudian juga memberikan sedikit harapan peningkatan adanya kesadaran, kemudian pemahaman yang dimiliki oleh unsur-unsur di dalam lembaga-lembaga penegakan hukum, kemudian juga menjamin adanya kesetaraan akses dalam proses peradilan bagi setiap penyandang disabilitas. Masyarakat juga dapat turut serta untuk terlibat misalnya dalam melakukan pemantauan pelaksanaan akomodasi yang layak itu seperti apa, kemudian melakukan penelitian-penelitian terhadap isu akomodasi yang layak ini.